Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Adzkar, hadis nomor 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawan aw hasan tusabbihu bihi faqala ala ukhbiruka bima huwa aysaru 'alaik min hadha aw afdalu. Faqala subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma baina dhalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar mithla dhalik walhamdulillah mithla dhalik wa la ilaha illallah mithla dhalik wa la hawla wa la quwwata illa billah mithla dhalik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, katampi ti sahabat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu kana sayaktosna ari Sa'd dakhala eta lebat Sa'd ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin ka seorang wanita, ka seorang istri. Jadi ia salah satu bojo Rasulnya, namina Sofiyah binti Huyai. Wa baina yadaiha, bari eta diantara panangan itu imro'ah, yaitu Sofiyah binti Huyai, nawan ari siki korma au hason atawa batu kerikil, kesik-kesiknya kesik kada ageng. Tusabbihu anu tasbih itu imro'ah, itu istri, bihi ku itu hasok atanapi itu nawa. Faqala lajeng ngadawuh Rasul, ala ukhbiruka, nah teu perlu memberitahu, ngabarkeun kuring ka ki ka anjeun, ala ukhbiru, nah teu perlu mere nyaho kuring ki ka anjeun, bima kana perkara huwa anu ari itu perkara aisaru eta leuwih mudah, eta leuwih gampang, leuwih ngamudahkeun alaiki ka anjeun, min hada tibatan ieu au afdol. Jadi aya syakrawinya, jadi aya isim tabdilna teh aisaru, aya nu au afdol. Jadi lamun aisaru mah bima huwa aisaru alaiki, mun afdol mah bima huwa afdolu mah alaiki, nu leuwih utama ka anjeun. Faqala teras ngawaler subhanallah adada, faqala teras ngadawuh Rasul, subhanallah kecap subhanallah adada ma khalaqa fis sama, adada ma kalawan sajumlah atanapi sabing bilangan perkara khalaqa anu tos nyiptakeun Allah fis sama di langit, wa subhanallah sareng subhanallah kecapan subhanallah adada ma khalaqa fil ard sejumlah perkara nu aya di bumi, wa subhanallah adada ma baina dzalik sareng kecap subhanallah adada ma baina dzalik, maha suci Allah sejumlah perkara nu aya di antara bumi sareng langit, wa subhanallah adada ma khaliq sareng kecap subhanallah
Maha suci Allah adada ma huwa khaliq sejumlah perkara nu ari Allah khaliqun eta anu nyiptakeun. Allahu akbar misalnya sareng kecapan Allahu akbar seperti kitu, yakni Allahu akbar adada ma khalaqu fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqu fil ard, Allahu akbar adada ma baina dzalik, Allahu akbar adada ma khaliq. Alhamdulillah misal dzalik sareng kecap alhamdulillah misal dzalik harusna alhamdulillah adada ma khalaqu fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqu fil ard, alhamdulillah adada ma khalaq ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Wala ilaha illallah misal dzalik harusna la ilaha illallah adada ma khalaqu fis sama, la ilaha illallah adada ma khalaqu fil ard, la ilaha illallah adada ma khalaqu baina dzalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Wala haula wala quwwata illa billah misla zalik. Harusna la haula wala quwwata illa billah adada ma khalaqu fis sama, la haula wala quwwata illa billah adada ma khalaqu fil ard, la haula wala quwwata illa billah adada ma khalaqa ma baina dzalik, la haula wala quwwata illa billah adada ma huwa khaliq. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya diantawis zikrullah, diantawis lafaz atanapi kalimat zikrullah anu menjamu begitu ya. Beberapa berulang kalinya satu kalimat. Kalau kamarnya makan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Tetapi digabungkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Tak iya mah satu tasbih, satu tahmid, satu tahlil atau nabi satu takbir kalawan nyebatkeun sesuatu nu aya di langit, di bumi, di antara keduanya dan segala sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi ieu luar biasa, zikir anu luar biasa dalam riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan, di mana ia menjamu 4 macam zikrullah sebelumnya, yakni kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dengan menambahkan kalimat adada ma khalaqa fis sama, sejumlah segala sesuatu yang ada di langit. Eta kan seueur pisan. Moal kahitung ku urang. Salajeng adada ma khalaqa fil ardi, sejumlah perkara nu aya di bumi. Lajeng sejumlah perkara nu antara langit jeung bumi. Wah, kan eta seueur pisan. Adada ma khalaqa baina dzalik. Sareng anu terakhir sejumlah perkara anu diciptakan ku Allah. Adada ma huwa khaliq. Jadi mengucapkan 4 macam zikir sebelumnya yang sudah dibahas ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, ditami sareng la haula wala quwata illa billah. Kalawan tamihan anu tadi. Janten cendekna sapertos kieu. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma khalaqa adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Eta nama hiji subhanallah. Ajeng anu kadua alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma khalaqa baina dzalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Dua ada. Nu katilu Allahu akbar, Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina dzalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. Tilu. Kaopat Allahu akbar, Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina dzalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. Terakhir la haula wala quwata illa billah adada ma khalaqa fis sama, la haula wala quwata illa billah adada ma khalaqa fil ard, la haula wala quwata illa billah adada ma baina dzalik, la haula wala quwata illa billah adada ma huwa khaliq. Tak itu maksudnya. Jadi membaca zikir-zikir eta tambahan kalimat anu tadi. Jadi riwayatna ieu saur Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau bersama Rasulullah SAW masuk ke suatu rumah. Dakhala ma'a Rasulillah alam ro'atin. Lebat anjeunna sareng Rasul ka seorang istri, maksudna lebat ka suatu rumah. Lebat ka suatu rumah seorang perempuan. Nah, ieu
saha nu dimaksud seorang perempuan nyaeta salah satu istri Rasulullah SAW, yakni Sofiyah binti Huyai, salah seorang wanita yang dinikahi Rasul. Jadi Sofiyah ini pernah di suatu riwayat, kalau nggak salah pernah saya ceritakan, Sofiyah ini kan pernah kehilangan Rasulullah di suatu malam. Anjeunna merasa bahwa malam itu adalah malam kilir atau napi malam giliran anjeunna. Rasulullah tidur di rumah anjeunna, tapi Rasul teu aya gitu. Kamana Rasul? Sehingga Sofiyah ini keluar untuk mencari Rasulullah, keberadaan Rasulullah SAW. Ternyata paminta lepas satu riwayat teh menemukan Rasul sedang dalam keadaan i'tikaf, berzikir di masjid. Nah, akhirnya anjeunna Rasul kalarasan aya. Akhirnya anjeunna memutuskan untuk kembali lagi ke rumah. Enggak ingin mengganggu Rasul SAW yang sedang i'tikaf dalam masjid. Nah, Rasul tahu bahwa malam itu adalah malam giliran untuk bersama istri Siti Sofiyah ini, dan Siti Sofiyah mencari beliau. Akhirnya beliau tadinya asalnya membiarkan Sofiyah pulang sendiri, beliau segera menyusul Siti Sofiyah. Hanya Sofiyah antosan orang sarang kuring. Akhirnya Rasul membersamai Sofiyah untuk pulang ke rumah. Nah, di tengah perjalanan Rasul bersama Sofiyah ini bertemu para sahabat berpapasan. Rasul mau pulang ke rumah, sahabat mungkin berpapasan. Nah, biasa sahabat sama Rasul mungkin menyapa Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya sudah, berpapasan begitu saja. Rasul melanjutkan perjalanan, sahabat perjalanan. Tiba-tiba setelah agak berjarak, agak jauh, Rasul balik kanan, kemudian memanggil sahabat tersebut. Hai sahabat, kadia. Akhirnya sahabat berjumpa lagi, bertemu lagi dengan Rasul, berdekatan lagi posisinya. Ada apa ya Rasulullah? Kata sahabat. Rasul berkata sambil menunjuk kepada istrinya Siti Sofiyah ini. Hadhihi Sofiyah. Kata Rasul demikian, ini adalah Sofiyah. Ya, maksudnya ingin memberitahukan bahwa ini adalah istri Rasul. Sahabat mungkin heran gitu. Emang kenapa ya Rasulullah gitu? Sampai Rasul harus menegaskan dan menyebutkan bahwa itu adalah Siti Sofiyah binti Huyai. Nah, Rasul menyampaikan, mungkin kalian waktu ini tidak ada sedikit pun dalam lintasan ya bahwa ini adalah bukan istri Rasul. Tapi bisa jadi setelah jauh di sana dan beberapa waktu setelah ini kamu punya praduga, punya sangkaan, wah Rasulullah tadi jeung awewe, sahanya eta awewe buah-buah Rasulullah menang rana di sisi jalan dan gitulah bahasa orang. Jadi Rasul ingin mengkanter atau memagari suatu praduga dan sangkaan yang bisa jadi akan timbul di benak para sahabat setelah jauh tempat dan waktu bertemunya itu. Maka Rasul menyampaikan, fa inna syaitan yajri baina mujrad dam. Syaitan itu berjalan di antara aliran darah manusia. Artinya mungkin saja waktu ini, menit ini, detik ini kamu tidak ada prasangka buruk kepadaku sedikit pun tentang wanita ini. Tapi bisa jadi di suatu tempat, suatu yang sama kamu akan berpikir lewat hembusan setan, wah Rasul tadi jeung awe, sahanya tadi awe. Akan menjadi sebuah fitnah, katakan demikian. Fitnah dalam bahasa Indonesia ya, fitnah dalam bahasa Indonesia. Jadi sangkaan yang memang tidak benar. Nah, maka untuk mengkanter itu Rasul segera menyatakan dan mengatakan ini adalah Sofiyah istri saya. Karena para sahabat mungkin tidak bisa melihat secara jelas siapa wanita itu karena mungkin gelap kondisinya, karena malam di zaman Rasul kan tidak seterang lampu atau merkuri sekarang. Ataupun karena istri Rasul itu bercadar atau pakai niqab sehingga tidak bisa dilihat sebetulnya siapa wanita itu.
Nah, ini tentang Siti Sofia. Nah, jadi Rasul pernah masuk ke rumah Siti Sofia, ya, dakwal alam ra'atin itu masuk ke rumah Siti Sofia. Siti Sofia ini sedang melakukan zikir, dan zikirnya itu memegang biji kurma, katakan, atau kurma itu sendiri. Jadi ada satu riwayat baina yadaihan nawa, salah satu jenis kurma itu nawa, kan ada juga ada sebagian kurma ini nawa namanya, satu korma, siki korma nawa. Atau kata ini Syakrawi ini, mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas kurang jelas melihatnya. Jadi seorang Sa'ad teh eta teh dina pandangan teh nah siki korma atau nabi batu leutik gitu, kerikil. Makanya ada haso. Haso itu kan kita suka menerjemahkan haso itu adalah kesik gitu, haso. Haso. Bahasa Arabna kesik teh kan haso. Jadi nah anu dicepeng anu nuju dikitu ku Siti Sofia teh nah kerikil atau nabi siki korma. Makanya beliau syak dalam meriwayatkan pakai au. Jadi wa baina yadai hak nawa atau wa baina yadai haso. Ini menurut Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau Siti Sofia ini memegang siki korma eta teh bari tusabbihu bihi. Beliau bertasbih dengan menggunakan siki korma eta. Jadi tasbihna ku siki korma gitu. Faqala teras Rasul ngadawu, saur Rasul teh, nah perlu ngabejaan kuring ka anjeun ku sesuatu anu leuwih mudah tibatan eta min hadza au afdol. Sami ya ge aya Syakrawi oge anjeunna. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ku kupingan teh duka kieu, ala ukhbiruka bima huwa aisaru alaiki, ata nabi ala ukhbiruki bima huwa afdalu alaiki. Daripada kudu ngitung mungkin hitungan jumlah dengan menggunakan haso tersebut atau nawa tersebut. Makanya Rasul nah teu perlu kaula ngabejaan ka anjeun ku sesuatu anu memang leuwih mudah atau leuwih utama tibatan nu eta. Faqala teras mungkin tanpa menjelaskan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai seorang sahabat melihat peristiwa itu antara Rasul dengan istrinya Siti Sofia tanpa menjelaskan bagaimana Sofia apakah menjawab atau menyangka dan sebagainya, tanpa terriwayatkan di sini dalam matan hadis ini. Ya, jadi Sa'ad hanya meriwayatkan kata-kata Rasul saja tanpa ada kata-kata dari Sofia. Sofia hanya diriwayatkan dengan perbuatannya saja. Anu katingali ku Sa'ad bin Abi Waqqas. Lajeng Rasul ngadawuhkeun asalna mungkin Siti Sofia teh subhanallah 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 ngan supados bisa menjamu jeung leuwih afdol, leuwih mudah tibatan eta atau sakieu. Saur Rasulullah teh, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Itu lebih utama, lebih afdol dengan menambahkan 4 kalimat setelah subhanallah itu. Subhanallah tambahan opat kalimat di dalam ini. Begitu juga dengan kan ya tasbihnya, contohnya tasbih. Kan itu nah alhamdulillah sami hamzah ge dikitukeun. La ilaha illallah sami dikitukeun. Wala haula wala quwata illa billah sami dikitukeun. Tambahan anu opat eta. Hal itu lebih mudah, lebih afdol, lebih utama ketimbang zikir anu diungkapkan sebelumnya. Ini menurut dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan bahwa hadis ini kategorinya hadis hasan secara kualitasnya, hadis yang baik. Itu ya hadis nomor 35. Yang terakhir dalam Kitabul Adzkar ya. Dalam babu fadli dzikri wal khasi alaihi, hadis nomor 36. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah faqultu bala ya Rasulullah qala la haula wala quwwata illa billah muttafaqun alaihi. Wa an Abi Musa katampi ti sahabat Abu Musa panginten ieu Abu Musa Al-Asy'ari. Radhiya mudah-mudahan mikaridho sallallahu anhu ka Abu Musa. Qala nyarios Abu Musa,
Qala ngadawuh li kakuring saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala aduluna teu perlu nuduhkeun kuring ka anjeun ala kanzin kana suatu tabungan. Kanzin teh harta karun katakannya. Kanzun kan aya dina eta dina surah Al-Kahfi ketika yang seorang dua orang anak yatim ini anu dibunuh teh ya jadi maaf bukan, jadi ada suatu rumah yang sudah mau roboh geus conong gitu nya ku eta Nabi Khadir teh diperbaiki. Lantas Nabi Musa naros gitu nya atau Nabi berkomentar berpendapat mun atuh cenah minta upah urang geus memperbaiki bangunan sehingga ajeg deui gitu alus deui. Nah, maka kata Nabi Khadir kan hada firaku baini wa bainik. Ini adalah waktu di mana kita berpisah. Perpisahan antara aku dengan kamu. Namun sebelumnya aku akan menjelaskan apa saja makna di balik 3 peristiwa yang telah kita lalui dulu. Ketika naik perahu kemudian dibocori, ngomen kan Nabi Musa teh, kemudian ada seorang anak kemudian dibunuh, ngomen kan jadinya ada munkar tuh kan. Berlaku seorang manusia dibunuh Nabi Khadir. Kemudian ada satu bangunan kemudian akan roboh dibangun diperbaiki sehingga tegak kembali. Nah, salah satu mana teh kan penjelasan di situ kata Nabi Khadir kan di bawah rumah itu ada kanzun, ada satu harta lah, di mana itu milik orang tuanya yang sudah meninggal. Rumah itu milik 2 orang anak yatim yang apabila rumah itu roboh nanti bisa ketemu oleh orang lain, mungkin diambil orang. Sementara kalau diperbaiki sehingga nanti bisa anak itulah yang akan menemukan harta itu, kanzun tersebut. Nah, iya jadi mengibaratkan sebuah zikrullah, sebuah macam zikrullah dengan sebuah harta karun gitu, sebuah tabungan investasi yang bisa kita ambil nanti pada hari kiamat tentunya di sini yang ada di surga. Nah, salah satu kanzul jannah itu, salah satu tabungan surga itu ala kanzin, karena perlukah aku tunjukkan kepadamu wahai Abu Musa tentang suatu kanzun, ya, suatu tabungan anu bisa dibuka di surga, min kunuzil jannah, di antara tabungan-tabungan surga, di antara kanzun-kanzun surga. Kaf nun zai. Fakultu, maka Abu Musa ngawaler, kuring ngawaler surah Abu Musa. Fakultu, maka saya berkata, saya menjawab, bala. Ini ada jawaban bala kemarin. Jadi bukan naam. Kalau dalam bahasa Arab ada pertanyaan atau ada pernyataan awalnya ala titik atau nabi alaisa titik, jawabannya teh bala. Bala teh dina bahasa Sunda mah tinangtos kantenan makomo. Eta bahasa Sunda. Bahasa Indonesia itu jawabannya tentu saja. Iya maksudnya. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Bala. Itu jawabannya. Nah, alaisa titik bala. Bala teh bahasa Sunda nama atukan tenan mah komo. Eta jawaban Sunda. Mun bahasa Indonesia mah tentu saja ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Tinangtos maksudna abdi hoyong. Abdi hoyong terang naon di antara tabungan dari tabungan-tabungan surga. Apa sih di antara tabungan-tabungan surga? Di antara kanzun min kunuzil jannah. Qala Rasulullah SAW ngajawab, nyarios ngadawuh deui, la haula wala quwata illa billah. Kalimat kata Nabi zikir la haula wala quwata illa billah. Muttafaqun alaihi atasna riwayat Imam Bukhari Muslim. Eta kinayah bahwa anu sok ngucapkeun la haula wala quwata illa billah nya lebat surga. Da moal mungkin ayeuna seseorang gaduh tabungan surga tapi manehna dina neraka gitu. Kumaha? Seseorang boga tabungan di surga tapi aya di neraka. Nya eta teh kinayah. Kinayah bahwa seseorang anu sok ngadawamkeun dzikir la haula wala quwata illa billah lebat surga.
Jadi engke pas lebet ka surga boga tabungan ya urang. Pas lebet ka surga teh tabungan ceng-celengan dibuka. Tah, tabungan teh nyaeta kalimat salah satu tabungan, salah satu ceng-celengan teh adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, maka kita gabungkan kemarin. Oh, ada beberapa macam zikir ya. Gabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini jadi macamnya gabungkan. Cuma kalau kita ingin salah satunya saja dibaca. Jadi ternyata la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu pun sudah menjadi zikrullah tersendiri yang sudah menjadi tabungan surga khusus. Jadi kalimat zikir eta menjadi sebuah tabungan atau ceng-celengan yang bisa kita buka nanti di surga. Iyo ceng-celengan abdi urang kan bunga lamun buka ceng-celengan. Urang nabung gak ayeuna ceng-celengan. Kata pas aya suatu kebutuhan dibuka kan bunga. Wah iya ceng-celengan orang. Nah, ceng-celengan surga mah la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita rajin mengatakan la haula wala quwata illa billah dan sebagainya. Jadi pas engke di surga teh pas dibuka teh wah iya boga tabungan gitu. Tabungan surga. Ya riwayatnya Imam Bukhari Muslim sahih. Meskipun memang ini secara periwayatan khususiat kanggo Abu Musa al-Asy'ari, tapi secara amaliyah kan bisa kita amalkan. Jadi al-ibrah itu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil pelajaran itu adalah keumuman lafaz bukan karena khususiyah sababnya. Meskipun sabab ini hanya kepada Abu Musa al-Asy'ari sebagai salah satu sahabat Rasul, tapi kita sebagai umat Nabi bisa mengamalkan zikir ini untuk mendapatkan tabungan surga. Tabungan surga. Jadi tabungan surga teh kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu selesai ya. Alhamdulillah kita sudah membahas 36 hadis yang berkaitan dengan fadlul dzikri wal hassi alaihi, keutamaan berzikir dan dorongan untuk melaksanakan zikir. Motivasi untuk melaksanakan zikir dengan luar biasa keutamaan-keutamaannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini ya. Kita hanya mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga bisa memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan usia kita untuk melakukan zikrullah, melakukan zikir kepada Allah dengan berbagai macam lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang sudah kita bahas ya. Sangat banyak kalimat-kalimat zikrullah, sangat banyak lafaz-lafaz zikrullah, paling tidak minimal yang paling mudah dan hafal untuk kita laksanakan adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar sebagai tanaman surga kemarin. Sekarang tambahannya la haula wala quwata illa billah sebagai tabungan surga. Atau kemarin subhanallah bihamdihi saja ada hadisnya. Ada yang gabungan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dan sebagainya. Sangat banyak, sangat banyak. Jadi pamoga Allah masih taufik serta hidayah sehingga kita tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar belajar, tetapi ada yang bisa kita amalkan dari macam itu. Ambil saja satu yang ringan, yang bisa kita dawamkan, baik sedang berdiri, berbaring, berjalan, ya silakan dan mudah karena supaya kita senantiasa tidak putus komunikasi dengan Allah. Kan Rasulullah yadhkurullaha kulla ahyan. Rasulullah senantiasa zikir pada Allah di setiap hembusan nafasnya. Orang kan lolobana gopah, lolobana teringat ke Allah. Sok ayeuna nih. Namun tara zikir mah kamari kan sama Rasul alladzina yadhkuruna wa alladzina yadhkuruna teh mislul hayyi wal mayyit. Jadi jalmi anu sok digeun sareng antara zikir mah eta sabari jalma hirup jeung nu maot. Hartosa anu sok zikir mah hirup, anu tara zikir mah sarua jeung maot. Naon bedana jeung bangke? Anu tara dikir mah sami sareng bangkai berjalan. Jadi kada dikirnya. Mobil khusus terutama ba'da sholat. Kade ulah dikantukeun al-aurad ba'da sholat. Gitu. Alhamdulillah. Aya bade tarosul nawi? Cekap. Aya Pak Ustaz. Mangga Ibu. Pertarusana dari semua zikir-zikir yang sudah kita pelajari, apakah dalam pengamalannya atau auratnya kita harus istiqomah pada salah satu atau bagaimana Pak Ustaz? Gitu aja. Oke.
sayana sadayana nu terang sadayana diamalkeun. Setiap kita mendapatkan ilmu atau setiap kita mendapatkan lafaz dzikir, kalimat dzikir, ya amalkeun sadayana, tambah lagi, jadi kita koleksi dzikir kemudian kita amalkan. Tapi kalau tidak bisa kita amalkan semua, dalam satu kaidah dalam usul fikih mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita amalkan semuanya, ya jangan tinggalkan semuanya. Makanya tadi saya sampaikan, ambil aja yang ringan, yang kita hafal, mungkin salah satu atau dua atau tiga yang kita bisa dawamkan. Ya, misalkan tadi ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terasa ya tak amalkeun dawam. Ya eta ge dalilna luar biasa sangat kuat. Ya pokoknya nu parodok we anu mungkin katalar ke urang. Ya saya nama kita tulis semua dzikir itu ya, kalau kita belum bisa hafal, belum kita talar, kita list daftarnya. Ini dzikir-dzikir yang sudah kita hafal, yang sudah kita tahu di beberapa hadis Rasulullah SAW. Di awas gitu. Ya awas ada yang baca. Nah di satu waktu, di satu hari kita, kalau semacam kan ada misalkan di Hasan Al-Banna ada Al-Ma'thurat ya, yang biasa kita baca di pagi dan sore hari. Misalkan di subuh hari setelah kita selesai sholat subuh, setelah kita auron pada sholat, kita baca Al-Ma'thurat itu. Atau kalau misalkan dalam kitab Bidayatul Hidayah kan ada ya dzikrul masa dengan dzikrul sobah itu ada khusus yang dibaca di pagi hari ini sampai kita isyraq, misalkan sampai kita matahari terbit kemudian kita sholat isyraq 2 rakaat. Atau misalkan di sore hari setelah sholat asar kita baca ada dzikrul sobah atau dzikrul masa. Atau di Al-Azkar An-Nawawi itu sudah disusun, ini dzikir-dzikirnya yang dibaca sore hari, ini dzikir-dzikir yang dibaca di pagi hari. Baca banyak koleksinya. Kalau kita tidak sempat mungkin dan kita tidak punya pegangan itu, ya sudah saja yang pendek-pendek saja yang sudah kita pelajari. Nah, sebagai ya penjagaan kita. Setelah dzikir-dzikir yang utama, yang muqayyad ya, yang pada sholat terutama. Kan selain muqayyad ada yang mutlak. Ini dzikir-dzikir bahasa ini yang mutlak. Jadi yang bisa kita baca di mana saja, kapan saja, fi ayyi waqtin wa fi ayyi makani. Gitu. Ya, yang barusan kan bisa kapan saja di mana saja. La haula wala quwata illa billah teh tiasa irahawan di mana. Gitu. Pas sebelum berangkat dari rumah kan ada terbaca juga zikir itu. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya sambil jalan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Eta teh tabungan surga, ceng-celengan surga. Mau eta teh gaduh ceng-celengan ka surga. Supados urang gaduh ceng-celengan di surga, hartosna bakal lebet ka surga. Da moal mungkin gaduh ceng-celengan surga tapi henteu lebet surga. Lamun hoyong gaduh ceng-celengan surga ya otomatis lebet ka surga, sok dawamkeun eta. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Eta teh adalah kanzun min kunuzil jannah, tabungan di antara tabungan-tabungan surga. Saya gitu. Cekap nyatanya. Nah, mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan masih hidayah sareng taufik Allah ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Wabarakatuh. Nuhun Bapak. Mangga sami-sami.